Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di pagi hari yang cerah ini kita tetap diberikan kesehatan dan semangat untuk belajar walaupun saat kondisi pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk belajar di rumah atau secara online seperti ini ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa sebelum belajar dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar tentang apa? Nah, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Materi yang akan kita bahas hari ini adalah bunyi. Ada yang udah tahu belum bunyi itu apa? Bunyi itu adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi itu sendiri yang biasa kita sebut sebagai gelombang bunyi yang bisa terhantar melalui udara di sekitar kita. Bagaimana sih proses gelombang bunyi terdengar oleh telinga kita? Nah, yang pertama, gelombang suara akan diterima oleh lubang telinga, yaitu pada bagian luar yang terlihat pada telinga. Setelah gelombang suara diterima oleh lubang telinga, gelombang suara akan diarahkan menuju ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar karena gelombang suara yang masuk ke dalam telinga dan yang diterima. Kemudian, sampai di gendang telinga, gelombang suara akan meneruskan perjalanannya dibantu oleh tulang kecil. Selanjutnya, tulang kecil itu nantinya akan bergetar juga, menyesuaikan dengan kerasnya suara yang diterima. Ketika tulang kecil bergetar, rambut halus yang berada di sekitar koklea juga akan bergetar. Nantinya, rambut halus tersebut berhubungan dengan sel saraf yang mengirimkan sinyal ke otak. Lalu, di dalam otak itulah gelombang suara akan diinterpretasikan atau dipikirkan oleh otak untuk mengenali suara kita. Nah, di sini Ibu ada video tentang bagaimana proses gelombang bunyi masuk ke telinga dan diteruskan ke otak untuk dikenali suaranya. Simak video berikut ya. Dunia kita penuh dengan bunyi yang tidak terbatas. Tetapi sebenarnya, bagaimana kita menerima bunyi tersebut? Bunyi diterima oleh telinga luar yang terdiri dari daun telinga dan saluran luar pendengaran. Bunyi masuk melalui lubang telinga ke telinga tengah. Bunyi diterima oleh gendang telinga, sebuah membran yang fleksibel yang mulai bergetar ketika gelombang suara menghantamnya. Gelombang suara disalurkan oleh gerakan gendang telinga ke telinga tengah. Di telinga tengah terdapat 3 tulang kecil, yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Secara bersama mereka disebut sebagai rantai musik. Mereka membentuk jembatan antara gendang telinga dengan pintu masuk telinga dalam. Interaksi di antaranya meningkat dan semakin memperkuat getaran suara sebelum getaran-getaran ini disampaikan secara seutuhnya ke telinga dalam melalui jendela oval. Di telinga dalam terdapat koklea yang berbentuk seperti rumah siput. Di dalamnya terdapat beberapa bagian membran yang berisi cairan. Ketika gelombang suara menggetarkan jendela oval, cairan mulai bergerak dan kemudian menggerakkan sel-sel rambut yang halus. Sel-sel rambut ini kemudian mengubah getaran-getaran menjadi impuls elektrik yang dikirim oleh saraf auditori dan menuju ke otak. Apa yang kita sebut dengan bunyi sebenarnya hanyalah gelombang suara yang ditransmisikan melalui udara. Itu tadi video mengenai bagaimana proses gelombang suara masuk ke dalam telinga dan diterima oleh otak. Nah, yang selanjutnya ada sifat-sifat bunyi.
Sifat-sifat bunyi terdiri dari 1. Bunyi merambat memerlukan medium. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang pertama, bunyi merambat memerlukan medium. Perambatan bunyi atau gelombang suara akan terjadi jika ada mediumnya, baik benda padat, cair, dan gas. Contoh bunyi merambat pada medium padat seperti kalian memukul meja menggunakan penggaris atau benda padat lainnya. Contoh bunyi merambat pada medium cair seperti dengan memasukkan corong ke dalam ember berisi air penuh hingga bagian bawah corongnya terendam dan ember dipukul dengan batu atau kayu. Nah, bisa kalian lihat seperti gambar yang di samping itu ya. Berikutnya ada contoh bunyi merambat pada medium gas atau udara, seperti kalian berbicara dengan teman kalian dengan menggunakan 2 gelas plastik yang disambungkan dengan seutas tali. Maka tali tersebut akan menghantarkan suara pembicaraan kalian. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Kalian tentunya pernah mendengar suara petir. Ternyata suara petir di malam hari akan lebih keras dibandingkan di siang hari. Hal tersebut dikarenakan udara di permukaan bumi lebih panas saat siang hari dibandingkan di malam hari. Sehingga kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang daripada di malam hari. Maka perbedaan kerapatan udara inilah yang menjadi penyebab bunyi dapat dibiaskan. Dan yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi akan terjadi jika bunyi mengenai suatu penghalang, sehingga dapat terjadinya gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contohnya seperti kalian berteriak di tebing-tebing, maka suara kalian akan terdengar dengan jelas jika suara kalian memantul. Nah, kalian bisa melihat gambar di samping, ada seorang anak yang berteriak di tepi tebing. Dia berteriak dengan keras dan suara dia akan terdengar jelas kalau suara dia itu memantul antara tebing satu dengan tebing yang lainnya. Kemudian bisa juga terjadinya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar tidak begitu jelas. Contohnya, bunyi dapat dipantulkan seperti kalian berteriak di ruangan tertutup atau gua, maka pantulan suara kalian tidak terdengar dengan jelas. Nah, contoh yang berikutnya itu terlihat gambar di samping ada orang yang teriak di dalam gua dan di dalam kamar mandi, karena kamar mandi itu adalah salah satu ruangan tertutup. Nah, dan di situ jika kalian teriak, suara kalian tidak terdengar dengan jelas pantulannya. Ada yang udah tahu belum sumber bunyi itu apa? Nah, sumber bunyi adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan bunyi. Contoh sumber bunyi. Yang pertama, ada angklung yang digoyangkan. Yang kedua, gamelan yang dipukul. Yang ketiga, kecapi yang dipetik. Yang keempat, saluang yang ditiup. Dan yang kelima, rebab yang digesek. Nah, dari kelima itu tadi merupakan contoh sumber bunyi alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang cara memainkannya ada yang dipukul, ada yang digoyangkan, ada yang dipetik, ada yang ditiup, dan ada yang digesek. Nah, itu tadi materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Mungkin dari anak-anak, jika kurang jelas dari penjelasan Ibu tadi,
anak-anak bisa mencari materi lebih banyak lagi di internet atau di YouTube. Kalian bisa melihatnya atau bisa menanyakan di kolom komentar. Dan di sini Ibu sudah menyiapkan soal penguatan untuk kalian kerjakan di rumah ya. Nah, sekian materi yang Ibu bisa sampaikan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajarnya di rumah.